Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 terkait visi guru penggerak, pernyataan prakarsa perubahan, dan alur bagja. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Hairil Anam dan pengajar praktik kami adalah Bapak Yohanes Tri Utomo. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Stephen Bernardus de Ruiter, Ninyoman Ari Suyastini, Putu Ayu Pratnya Puspita, Suyanto, dan Nimade Kertiani. Berdasarkan visi dari masing-masing anggota kelompok yang telah kami paparkan pada diskusi kelompok dan ditarik benang merahnya, maka kami menyepakati visi bersama kami adalah terwujudnya generasi cakap digital, peduli sesama dan lingkungan untuk memperkuat karakter profil pelajar Pancasila. Berikut adalah penjabaran visi kami yaitu yang pertama, cakap digital dimaknai bahwa peserta didik mampu membuat poster dan video pendidikan dengan berbagai platform, di-share melalui media sosial, menyebarkan kegiatan sosial budaya positif, serta tidak menyebarkan hoax. Kedua, peduli terhadap sesama. Visi yang telah kami susun mencangkup dimensi mandiri, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, dengan elemen kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Dimensi kedua adalah bernalar kritis, di mana pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya bersama. Dengan elemen yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Dengan menggunakan alat bantu ATAP atau aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran, maka disusunlah satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan sikap kemandirian, kepedulian peserta didik dengan bernalar kritis terhadap lingkungan melalui program Cakap Digital. Melalui program Cakap Digital ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan sesama, sehingga mereka dapat menggunakan media digital dengan bijak dan menghindari hoax. Pada kesempatan ini, kami juga telah menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembangkan sikap kepedulian peserta didik dalam bernalar kritis terhadap lingkungan melalui program Cakap Digital. Berikut adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, berdiskusi dengan murid, rekan guru, dan kepala sekolah tentang program Cakap Digital, yaitu tentang pengembangan sikap kepedulian peserta didik dalam bernalar kritis terhadap lingkungan melalui program Cakap Digital. Kedua, mencari referensi tentang program Cakap Digital. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang disusun adalah, pertama, bagaimana cara menumbuhkan sikap peduli dan bernalar kritis terhadap lingkungan? Kedua, di mana ruang lingkup menumbuhkan sikap kepedulian? Ketiga, siapakah pihak-pihak yang memahami tentang Cakap Digital?
Keempat, apakah sarana prasarana yang dibutuhkan dalam upaya cakap digital? Berikutnya adalah kegiatan apakah yang akan dilakukan dalam cakap digital? Dan terakhir, keterampilan apa yang sudah dimiliki warga sekolah dalam upaya cakap digital? Berikut merupakan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, menggali keinginan murid melalui survei atau angket. Kedua, menyebarkan angket kepada murid tentang cakap digital. Ketiga, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Dan terakhir, mencari tahu siapa guru yang sudah cakap digital. Berikutnya adalah gali mimpi, di mana pertanyaan yang disusun. Pertama, apa saja sikap peduli yang dikembangkan? Kedua, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di cakap digital? Ketiga, kapan cakap digital ini bisa dilaksanakan? Keempat, bagaimana perasaan saya ketika cakap digital ini dibuat? Kelima, apa yang penting dan harus dilakukan agar saya tidak bosan dalam kegiatan cakap digital ini? Dan terakhir, apakah ada keterkaitan antara cakap digital dalam meningkatkan sikap peduli dan berpikir kritis terhadap lingkungan? Dan berikut adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Kedua, membuat desain cakap digital yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Keempat adalah jabarkan rencana, di mana pertanyaan yang disusun adalah apakah langkah-langkah untuk memulai penumbuhan sikap peduli dan bernalar kritis terhadap lingkungan? Kedua, apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk menata cakap digital agar menarik? Ketiga, berapa lama target menyelesaikan cakap digital? Keempat, bagaimana pengaturan atau desain cakap digital agar menarik? Dan terakhir, dari mana biaya yang digunakan untuk memperoleh cakap digital? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, mensosialisasikan program peduli terhadap lingkungan, menyusun jadwal bersama murid untuk menyiapkan cakap digital, membuat pencapaian perkembangan pembuatan cakap digital tiap minggunya, dan menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar cakap digital tetap nyaman dan berkelanjutan. Berikutnya adalah atur eksekusi, di mana pertanyaan yang dipaparkan adalah: pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Dan ketiga, siapa yang bertanggung jawab mengawasi agar cakap digital berjalan dengan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: pertama, membuat kelompok kerja untuk pembuatan cakap digital. Kedua, menyusun siapa saja tim kerja dalam kelompok dan deskripsi tugas setiap anggota kelompok. Terakhir, menentukan due date untuk pengerjaan tugas masing-masing kelompok. Baik, demikian yang dapat kami paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.